Dokter Santi, Gerald. spesialis apa? Okupasi Kedokteran ya? okupasi. Kedokteran okupasi, oke. Okupasi berhubungan pasti dengan pekerjaan, ya, tenaga kerja begitu ya. Dok, penyakit apa aja sih biasanya yang menyerang para pekerja selain penyakit nggak mau kerja? Itu khusus Mas Gerald doang ya, pekerja Mas Gerald. Iya. Oke. Iya, jadi sebenarnya gini sih, yang paling membedakan adalah antara pekerja dengan non pekerja ya. Yes. Kalau pekerja itu kan pasti dia ngabisin banyak waktu di tempat kerja dong, ya kan? Let's say 8 jam, oke, itu normalnya. Bisa ada yang lebih, gitu kan? Nah, berarti akan terpajan ya kan oleh bahaya-bahaya potensial yang ada di tempat kerja, gitu kan? Nah, jadi kalau pada pekerja tuh selain penyakit-penyakit umum kayak misal ISPA lah, ya misalnya diare dan seterusnya gitu, itu juga ada mereka berisiko untuk terkena penyakit akibat kerja. Oke. Atau PAK. 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 Baru dengar kan, Pak? Baru dengar, Pak. Dengar. Saya pikir tadi malah kenali Pak, mau kenali saya. Gitu. Penyakit akibat kerja. Ya. Biasanya apa aja itu, Dok? Penyakit akibat kerja sebenarnya sih banyak. Kalau misalnya mau ditanya apa aja banyak banget. Karena kalau kita bicara penyakit otomatis kan sumbernya nih penyebabnya ya kan. Nah, penyebabnya itu sebetulnya ada kita kenal dengan hazard atau bahaya potensial ya. Bahaya potensial yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, secara garis besarnya itu sebenarnya ada 5 kelompok besar. Okay. Yang pertama fisik ya, faktor fisik. Faktor fisik itu termasuk bising ya kan, misalkan pada pekerja konstruksi gitu ya, atau pada pekerja peleburan besi baja gitu-gitu. Atau let's say polisi lalu lintas lah gitu ya, bising, vibrasi, getaran ya. Kemudian kayak sinar UV ya, orang-orang yang bekerja di luar yang langsung outdoor terpapar langsung ya. Outdoor ya kan, direct sunlight gitu, itu mereka beresiko loh kan, untuk kena kanker kulit dan seterusnya ya kan, itu masuk ke faktor fisik. Kemudian heat stress, tekanan panas ya kan, nggak hanya pekerja-pekerja outdoor ya, misalnya kayak pekerja mining di lapangan, oke lah itu pasti ya kan, itu pasti. Tapi pekerja di indoor pun itu banyak yang bisa terkena atau terpajan heat stress, kayak misalkan di rumah sakit deh kita bicara ya, pekerja di unit gizi ya, unit gizi. Kalau kompornya nyala semua tuh, betul. Dapur ya kan, itu kita lakukan pengukuran lingkungan pasti udah di atas Nabi. Ya, kemudian pekerja laundry kayak gitu ya, itu masuk di heat stress. Udah gitu baru satu faktor fisik nih, ya kan? Nah, terus yang kedua faktor kimia. Kimia tuh paling banyak sebenarnya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, tapi diantaranya yang paling banyak tuh dust ya, debu. Nah, kalau kita bicara debu aja tuh banyak jenisnya. Ya, dari debu kayu, dari debu tepung, ya kan, pada pekerja-pekerja pembuat kue, roti, kayak gitu. Semen? Kan, debu semen, benar banget kan? Ya kan. Udah gitu debu batu bara gitu kan, itu udah debu. Kemudian logam berat. Ya, logam berat masuk dalam faktor kimia. Kayak misalkan timbal, ya kan? Nah, timbal. Pekerja bapak polisi, bu polisi lalu lintas itu ya kan, mereka bolak-balik kena dari asap kendaraan ya kan, timbal di situ. Atau pekerja-pekerja konstruksi ya, banyaklah industri-industri tambang dan lain. Kemudian arsen misalnya ya, atau pelarut-pelarut benzen. Ya, pelarut benzen itu juga yang efek jangka panjangnya juga cukup membahayakan ya kan, bisa ke arah karsinogenik, bisa ke arah kanker gitu. Nah, itu masuk ke kimia tuh banyak. Jadi terutama nih untuk yang pekerja-pekerja ya yang memang bekerja di entah itu menggunakan bahan-bahan kimia ya kan, atau misalkan bahan bakunya atau proses yang dihasilkannya ya kan, misalkan gas nih, CO, SO2, H2S, itu kan banyak tuh hasil buangan dari industri ya kan. Nah, mereka selayaknya ya harus mengetahui gitu ya kan, nih bahan kimia ini bahayanya apa ya, MSDS kita sebutnya, ada material data safety sheet ya, MSDS. Nah, itu tuh harusnya terpajang tuh di setiap bahan kimia yang mereka pakai. Jadi mereka tahu, oh ini kandungannya ini, oh ini bahayanya, risiko kesehatannya ke sini gitu. Ya, itu perusahaan pun juga harus aware tuh terhadap itu ya kan. Kemudian tadi baru kimia tuh ya kan, karena tadi nanya jenis PAK kan. Banyak ya guys. Banyak. Nah, terus baru kita yang ketiga nih. Yang ketiga tuh apa? Biologi. Biologi sih kayak virus, bakteri gitu kan ya. Banyak di nakes memang. Oke.
Udah gitu ergonomi. Ergonomi mulai dari angkat-angkut, manual material handling. Posisi duduk Posisi bisa juga? duduk jelas, Oke. posisi duduk yang enggak ergonomik posisi statis itu pun menjadi bahaya potensial tersendiri loh. Oke. Misalkan kayak orang-orang pekerja, teman-teman kita yang bekerja di pabrik gitu ya, mereka posisi statis berdiri lama ya, atau pekerja kantor. Mereka statis Duduk berjam-jam, lama gitu ya kan. Kemudian awkward position hampir di semua pekerja itu saya rasa hampir semua ya pasti akan ada postur-postur yang janggal gitu ya kan, yaitu makanya biasanya larinya ke penyakit otot dan rangka gitu kan. Kemudian repetitif ya, gerakan berulang. Ya gerakan berulang gitu, termasuk orang ngetik ya kan, termasuk karyawan di pabrik gitu yang ini gitu. Kan ini monoton dan itu repetitif, itu luar biasa ya. Jadi itu masuk ke faktor ergonomi. Yang terakhir adalah psikososial ya. Jadi kita melihat secara keseluruhan nih, nggak cuma fisik tapi juga psikososial, mental juga mentalnya ya. Jadi kayak misal shift work, orang yang bekerja kena shift ya, itu tentu memiliki risiko untuk terkena gangguan kesehatan tersendiri ya kan. Udah gitu yang long working hours, kerja panjang siapa ya? langsung ya kayaknya merasa Enggak loh, enggak aku loh. nggak bilang loh. Enggak. Sok tahu aja aku. Ya kan, sudah gitu kayak banyak lah, misalkan kayak hubungan antara atasan bawahan kayak gitu-gitu ya. Udah gitu monoton, pekerjaan yang monoton. Pokoknya intinya segala sesuatu yang bisa menimbulkan stres akibat kerja. Ya, berarti kan semuanya itu terbentuk dari lingkungan kerja kita. Ya, begitu. bisa dari lingkungan, bisa dari alat kerja yang dipakai, bisa dari bahan bakunya, bisa dari proses kerjanya. Proses kerjanya. Berarti ya berhubungan dengan lingkungan kerja gitu ya. Betul. Terus gimana dok? Caranya kita tuh tahu ya, ini lawan pekerjaan kita nih sehat, aman atau enggak sih gitu loh. Gimana? Oke. Yang pertama pasti kewajiban si perusahaan juga ada ya di situ andil ya kan, karena si perusahaan atau tempat pemberi kerja itu harus memberikan edukasi pada si pekerja. Ya dong, ya kan. Kamu nih kerja di sini ada bahan ini loh gitu, sehingga kamu resiko kesehatannya ini gitu kan. Kemudian yang pasti yang kedua juga si pekerja itu sendiri harus aware ya kan. Kita sebagai pekerja pengennya sehat dong, terus produktif ya kan. Dan sampai di masa pensiun nanti ya, masa kita berhenti bekerja pun nggak ada gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan kita di masa lampau ya kan. Itu jadi pengetahuan terkait dengan penyakit akibat kerja kayak tadi ya, misalnya bising tuh menyebabkan penyakit apa sih risikonya, kenapa sih kita mesti pakai APD gitu ya, pelindung diri gitu. Oh, dia ternyata bisa menyebabkan gangguan pendengaran NIHL ya kita sebutnya, noise induced hearing loss, yang sifatnya tuh permanen. Ya, jadi fungsi pendengarannya nggak bisa kembali normal lagi loh. Gara-gara gitu. kerja itu tuanya ya begitu, kita nggak bisa dengar gitu ya. Atau yang paling buruknya misalnya yang memang terkena atau terekspos pajanan-pajanan yang sifatnya karsinogenik ya, bahan yang menyebabkan kanker. Nah, itu juga banyak tuh gitu ya, yang baru timbul tentunya gangguan kesehatannya atau gejala-gejala itu baru timbul setelah mereka pensiun gitu. Jadi yang pasti bagaimana mengetahui itu tadi ya, jadi lebih aware lah terhadap pekerjaan Anda, lingkungan kerja Anda gitu ya, dan resiko kesehatan apa yang mungkin saja bisa Anda alami. Itu dia, kalau misalnya mungkin ya kalau di rumah sakit juga kita punya quality dan mutu ya, itu kan sering diomongin masalah hazard. Betul ya dok ya. Betul. Hazard itu berarti harus diketahui dulu nih. Harus identifikasi dulu. Betul. Gitu ya. Betul banget. Identifikasi faktor bahaya potensial dan risiko kesehatan. Itu penting banget buat pekerja. Gitu ya. Pak. Ya kan? Nah, ada nggak sih dok pak yang mungkin Mungkin lucu ya, PAK PAK dong, jangan pak lah, pak buk nanti. Pak yang mungkin muncul di kemudian hari atau bertahun-tahun setelahnya, biasanya itu PAK yang seperti apa itu dok? Oke, jadi kalau kita bicara dampak terhadap tubuh ya, dampak terhadap kesehatan itu sebenarnya dari suatu pajanan bisa sifatnya akut
ya, jadi Akut, langsung oke. timbul saat itu juga. Misalnya asma lah gitu ya, dia ada bahan isosyanat misalnya di tempat kerja gitu ya, sehingga trigger langsung tuh gitu, Iya. asmanya kambuh yang memang sudah ada background asma, atau yang sebelumnya nggak ada asma sama sekali gitu, Jadi ada bisa asmanya. timbul asma Oke. gitu ya. Itu murni PAK tuh biasanya kalau kayak gitu, karena dia nggak ada underlying disease. Ya, kemudian jadi ada yang sifatnya akut, kayak misalkan biasanya sih sifatnya akut tuh lebih ringan ya, jadi kayak iritasi mata gitu, ataupun nggak semua juga ringan sih, bisa ke gangguan pernafasan, Iya. sesak dan seterusnya kan kalau lewat inhalasi. Oke. Yang jangka panjang itu biasanya memang kayak tadi bising NIHL ya, menyebabkan gangguan pendengaran, itu memang nggak cuma setahun 2 tahun, nggak cuma 5 tahun 7 tahun, enggak, tapi memang perlu proses tuh ya bertahun-tahun gitu. Kemudian sama yaitu bahan-bahan kimia tertentu yang memang menimbulkan suatu zat karsinogenik ya, itu tentu butuh waktu lama gitu. Kemudian atau kayak penyakit-penyakit yang bersifat gangguan darah ya, misalnya anemia plastik misalnya ya, karena pajanan benzen gitu ya misalnya. Nah, itu juga kan timbulnya nggak langsung, Jangka panjang, nggak cuma sebulan 2 bulan terpajan gitu kan terus langsung timbul gangguan, enggak. Jadi itulah pentingnya deteksi dini ya penyakit akibat kerja. Gitu. Mungkin teman-teman juga ya dok ya di rumah sakit yang mungkin kerjain di ruang radiologi atau di ruang operasi, radiasi tadi saya nggak sebut radiasi masuk ke faktor fisik. Termasuk juga ya? Yes, betul sekali, itu masuk ke faktor fisik. Gitu, itu juga biasanya jangka panjang kan. Ya, jadi makanya penting banget kita sebutnya surveillance medis ya. Jadi pencatatan secara berkala lah, evaluasi secara berkala. Oke, nah misalnya kita udah mulai curiga nih sama diri kita. Jangan-jangan diri saya saat ini terbentuk saat ini mungkin ada mengalami keluhan-keluhan di tubuh begitu. Jangan-jangan saya PAK nih. Iya kan? Apa yang harus saya lakukan, dok? Selain konsul nih. Selain konsul. Tahu aja jawabnya. Pasti mau dong. gitu ya kan. Iya. Oke, sebelum ke sana tadi nih, deteksi dini PAK itu ini soalnya penting banget nih. Oke, tadi takut miss ya, takut kelewat. Deteksi dini PAK itu salah satunya adalah dengan melakukan medical check up dong. Iya. Ya kan, medical check up secara berkala. Ya kan, itu dan sebetulnya ini juga harus diketahui oleh perusahaan ya, bahwa mereka juga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman untuk pekerjanya. Ya udah banyaklah regulasi yang mengatur hal tersebut, ya kan. Sehingga perusahaan juga sebetulnya memiliki kewajiban untuk untuk memilih atau selektif dalam menentukan fasilitas kesehatan yang mereka pilih gitu loh untuk MCU si pekerjanya. Ya kan, let's say misalnya gini, menurut Mas Gerard sama nggak sih MCU antara pekerja kantor ya sama di polisi lalu lintas deh gitu. Harusnya kan? berbeda ya. Harusnya berbeda kan. Iya. Dia ada pajanan timbal. Kita masih tahu berapa sih pajanan timbal yang sudah terpajan di tubuhnya. Itu bisa loh dilakukan biomonitoring ya namanya pemeriksaannya. Kemudian atau satu institusi, satu rumah sakit nih. Ya kan, apakah sama sebetulnya antara MCU yang diperlukan bagi Mas Gerard lah misalnya ya kan, marketing dengan teman-teman yang di laundry. Disebut lagi jabatannya. Iya ya, mohon maaf. Bisa disensor nggak? Nggak apa-apa dong. Kan sekalian promo. Gitu ya. Iya. Harusnya berbeda. Beda kan gitu. Nah, jadi itulah, jadi maksud saya bagi pemberi usaha ya, jadi pihak si pemberi usahanya, perusahaan gitu, harus lebih selektif gitu loh ya, karena tadi bukan hanya untuk memenuhi regulasi aja. Yang penting karyawan saya udah MCU nih. Itu yang biasanya gitu terjadi kan? ya, Dok ya. Ketika orang mau direkrut aja kan MCU-nya biasanya MCU dasar Standar, semua sama betul. gitu. Mau posisi apa begitu ya. Betul. Nah, itulah yang membedakan sebetulnya kalau teman-teman melakukan MCU juga nih di Premier Bintang. Ya kan, kenapa beda ya? Yang pertama, kita tahu lah fasilitas udah lengkap ya kan, semua sih kita punya lah ya, dari teknik segala macam, audio, spiro dan seterusnya. Oke, kemudian dokter-dokter pemeriksanya juga udah dokter-dokter senior loh, ya kan, dokter-dokter lama yang udah jam terbangnya udah tinggi. Kemudian yang ketiga ada pelayanan kesehatan kerja nih dengan adanya spesialis kedokteran okupasi, tentunya ya analisisnya akan berbeda. Berbedanya apa? Yang pertama pasti kita bisa
kita menentukan si matriks tadi pemeriksaannya sesuai dengan risiko kesehatannya dong, ya kan, sesuai dengan pajanannya apa. Oke, kemudian yang kedua, karena memang kedokteran okupasi itu basicnya adalah kedokteran komunitas ya. Jadi ketika kita melihat ada temuan di satu pekerja, seorang pekerja, tentu kita tidak hanya berfokus pada si pekerja itu saja, ya kan? Jadi kita akan memberikan rekomendasi ke pekerja tersebut, individu, dan juga tentunya ke tempat pemberi kerja, supaya nggak terjadi ke rekan-rekan kerja yang lain, gitu ya. Jadi preventif promotif itu paling penting sih di bidang kedokteran okupasi ya, gitu. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi nantinya. Saya punya pengalaman ya. Jadi di MCU satu perusahaan itu kok kenapa ya nih semua gangguan paru restriksi, ya kan, gangguan hampir paru semua restriksi gitu loh, lebih dari 80-90% lah gitu. Nah jadi ketika ada hal tersebut ya, kalau memang tempat vaskesnya nggak ada kedokteran kerjanya gitu ya, tentu akan menjadi useless gitu, ya kan, menjadi temuan yang ya udah gitu aja gitu kan, gitu. Jadi paling konsul ke teman sejawat paru misalnya gitu. Kalau ada keluhan, kalau nggak ada keluhan ya kan, nah terus bukan berarti tidak ada keluhan itu masih aman loh gitu kan. Jadi kita bisa memberikan rekomendasi nih ke pekerja maupun ke pemberi pekerjanya. Mungkin di sana udah perlu hearing conservation program misalnya, atau udah perlu respiratory conservation program, ya kan? Atau misalnya obesitasnya banyak banget nih, misalnya gitu ya. Sehingga faktor risiko, aku salah lagi ngomong ya? Enggak salah, enggak salah, bener kok. Ya kan? Jadi faktor kardiovaskularnya, faktor risikonya udah tinggi nih di karyawan, ya kan, kita bisa memberikan rekomendasi wellness program gitu kan, exercise yang baik, gizi kerja yang baik dan seterusnya. Ya jadi ketika sebuah perusahaan itu memilih tempat fasilitas kesehatan untuk MCU yang tepat, ya tentunya juga akan mendapatkan feedback yang bermanfaat pastinya untuk mereka. Iya, jangan sampai nanti karyawannya disalahkan, kamu sih nggak jaga kesehatan, gitu. Padahal lingkungan kerjanya yang kurang sehat malah, begitu ya. Udah tahu misalnya ada lingkungan kerja nggak sehat nih, tapi si pihak perusahaan ya pemberi kerja juga nggak melakukan pengendalian apapun. Karena mereka juga nggak tahu mungkin dok ya. Itu dia. Mungkin mereka tidak teredukasi, gitu kan, makanya jadi gitu sering-seringlah berkonsultasi dengan spesialis okupasi. Itulah perannya ya, memberikan rekomendasi juga salah satu perannya, begitu ya. Betul. Nah, terus bagaimana untuk kita nih pekerja-pekerja yang lagi lucu-lucunya di sebuah perusahaan agar sampai nanti pensiun gitu kita tetap produktif, tetap lucu gitu ya. Iya, tetap lucu. Gimana tuh dok? Oke, semuanya pasti multifaktorial ya, multifaktorial kan, nggak cuman kita nggak bisa nyalahin juga dari dari lingkungan kerja doang nih, nggak, ya kan, pasti ada faktor-faktor individu lain ya kan yang berpengaruh, faktor genetik dan lain-lain dan seterusnya gitu kan, jadi yang pasti sih tadi ya, jadi kenali, udah gitu yang kedua MCU berkalanya juga yang serius. Jadi kalau misalkan ada temuan terus misalkan kan kita ada tuh rekomendasi konsul ke dokter ini ya untuk ini gitu. Nah kadang kan kalau mereka merasa nggak ada keluhan, mereka merasa aman-aman aja gitu, nggak udahlah, nggak usah lah gitu kan. Ya kan, kecuali kalau memang pekerja-pekerja di misalkan di migas ya, tempat saya dulu tuh, mereka justru yang ngejar tuh untuk MCU karena mereka nggak bisa naik ke site kalau mereka nggak ada sertifikat layak kerja. Ya diwajibkan kan? Dulu ya. Harus ada sertifikat layak kerjanya gitu kan, baru mereka boleh naik site. Jadi mereka ngejar-ngejar tuh. Nah, kalau yang enggak seperti itu kan mereka kadang merasa sehat-sehat aja. Nah, gitu kan. Nah, jadi MCU berkala itu penting sekali ya. Kemudian dan sebaiknya memang dilakukan di vaskes yang sama. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tadi nih kalau kita bicara jangka panjang ya, efek-efek yang jangka panjang, bising misalnya NIHL. Ketika teman-teman melakukan di satu tempat ya, sudah gitu dari audiometri ada temuan, itu kita bisa bandingkan evaluasi dari tahun ke tahun. Itu yang kita sebut dengan surveillance medis, ya kan. Jadi kita bandingkan, jadi nggak cuma melihat hasil pada satu kali pemeriksaan itu doang. Bukan saat itu doang, gitu ya. Itu juga salah satu keunggulan ya, MCU yang memang berbasis okupasi tadi gitu. Ya, kemudian yang ketiga terakhir adalah jangan abaikan keluhan sekecil apapun.
Gitu. Kadang kan orang nanti aja iya masih kayaknya gini doang. nggak ganggu lah. Iya. Kayak misalnya gini deh, yang paling sering misalkan pekerja kantor. Dia udah sering ada kesemutan nih di ujung-ujung jari tangan misalnya gitu ya. Terus dianggapnya biasa aja. Kayaknya kurang vitamin B6 doang kali ya. Vitamin aja deh. Gitu, itu mending dong, kurang vitamin. Ada yang bilang, ada mikirnya masih logis ya. Gua berdiri aja dulu deh. Stretching dulu. Gitu. Padahal itu tanda-tanda sesuatu ya. Ya bisa jadi tanda-tanda sesuatu. Gitu walaupun sih. nggak semua dok. Walaupun nggak semua tentunya ya kan. Jadi jangan mengabaikan keluhan sekecil apapun ya yang kita rasakan. Mungkin itu sih gitu. Nah itu budaya juga dok. Kadang-kadang kita kan kalau misalnya pilek atau ispa deh. Itu kan penyakit paling ringan ya. Ibaratnya seperti itu. Nanti pilek doang masa nggak ngantor misalnya begitu. Itu kan budaya sebenarnya dok. Benar. Cuman ya kita yang tahu ya kondisi tubuh kita. Jadi ya bagaimana sahabat Premier bisa mengatur ya supaya tadi dokter Santi bilang di masa depan mau produktif atau enggak, mau lucu lagi atau enggak kan begitu ya. Mau lucu enggak gitu ya kan. Dan kenali setiap tanda-tanda tersebut ya. Betul gitu. Karena aku belum bilang juga nih ya, PAK itu sebenarnya kayak fenomena gunung es ya. Jadi kelihatannya itu cuma sedikit. Iya. Ya kan? Yang kelihatannya yang terlaporkan itu cuma sedikit loh. Padahal sebetulnya kejadiannya jauh lebih banyak dari itu. Begitu ya. Mungkin kalau mau bicara data BPJS-TK yang punya ya lengkap. Tapi seingatku itu di tahun 2002 kemarin itu meningkat tajam sih. Ya banyak sekali, udah ribuan kasus PAK yang dilaporkan. Ya jadi artinya memang di satu sisi diagnosisnya mungkin udah lebih oke, udah lebih teredukasi ya para ke dokter juga untuk diagnosis. Kemudian kedua juga pelaporan dari tempat usahanya. Ya, emang gitu. luas ternyata ya. Luas. Tadi ada 5 itu kan agronomis, kimia, bawaan tubuh dan sebagainya. Luar biasa. Betul. Nah tadi kan Mas Gerald pertanyaan yang terakhir tuh, kayaknya aku belum jawab pertanyaan terakhir. Kalau memang curiga. Nah itu tadi curiga ya kan, misalkan curiga ke arah PAK gitu kan. Oke. Yang pertama tentu konsul sesuai dengan nggak langsung SPOK nggak apa-apa dong ya kan. Nanti aku dipikirnya ini ya kan memang sesuai keluhan aja. Misalkan Mas Gerald keluhannya apa sih gitu ya, let's say low back pain lah gitu. Aduh jangan dong. Nggak ngedoain. Oke, jangan Mas Gerald ya. Nggak apa-apa, saya misalnya low back pain saya ke dokter orto misalnya atau dokter neuro misalnya gitu kan gitu. Nah, nah nanti dari teman-teman sejawat ya, teman-teman dokter spesialis yang lain gitu ya, mereka juga tentu sudah teredukasi dengan PAK kan. Kalau memang dicurigai berhubungan dengan pekerjaannya ya, mungkin akan dirujuk ke spesialis kedokteran okupasi. Atau misalkan individu mau berobat pengen tahu langsung gitu, dok saya kerja misalkan saya tuh selalu terpapar semen misalnya, atau saya terpapar bahan kimia ini gitu kan, saya udah mulai ngerasa nggak enak nih gitu setiap kerja misalnya ya. Kalau lagi libur sih napas saya lega-lega aja dok, tapi kalau lagi kerja napas saya udah ini deh dok, kerasa deh tuh ya udah nggak lega gitu. Nah kayak gitu-gitu bisa boleh langsung berkonsultasi, karena untuk kita juga nggak harus nggak harus menyalahkan pasti karena kerjaan nggak juga. Makanya kita butuh kompetensi seorang dokter ya untuk mendiagnosis PAK tuh ada 7 langkah lah intinya. Nanti tentunya berangkatnya dari diagnosis klinis. Makanya tadi kalau misalkan low back pain, dari ortopedi udah jelas nih diagnosisnya ini gitu, gambaran MRI-nya ini segala macam. Ya nanti yang kedua dokter okupasi akan melakukan diagnosis okupasi. Ya, jadi apa jangannya apa aja sih tempat kerja. Kemudian yang ketiga gimana pakai APD-nya segala macam gitu-gitu ya. Karena kadang orang mikir selama udah pakai APD aman. Padahal enggak loh gitu. Padahal kalau secara pengendalian APD itu yang paling tidak efektif. Oh gitu. Yes. Oke. Ya, paling nggak efektif. Jadi pengendalian itu yang paling pertama tuh ada eliminasi. Jadi misalnya kalau bisa si bahan itu dihilangin ya kan. Tapi biasanya susah. Ya kan? Jadi langkah yang kedua turun lagi nih. Yang kedua adalah substitusi. Jadi misalkan bahan kimia A ini berbahaya, ada nggak ya bahan kimia penggantinya? Yes. Ya gitu kan. Nggak ada engineering control. Dan ini bisa simultan ya, bisa secara berbarengan ya. Engineering control itu kayak misalnya mengurangi
kegerakan manual material handling gitu ya dengan misalkan penggunaan beberapa alat ya yang memang dia sifatnya robotik kayak gitu-gitu, itu masuk engineering control. Atau memperbaikan ventilasinya ya dalam hal pajanan-pajanan yang terhirup kayak gitu-gitu, itu masuk engineering control. Kemudian baru administratif control, jadi kayak dia bising nih tapi nggak mungkin nih mesinnya mesti jalan 24 jam, 7/24, nggak mungkin dimatiin. Nah, jadi gimana? Oke, pekerjaannya yang dirotasi gitu kan. Berarti perlu rotasi kerja nih gitu. Baru yang paling rendah tuh adalah APD. Alat pelindung diri. APD malah paling bawah ya. Paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena sebetulnya terlalu banyak faktor yang bisa mempengaruhi efektivitasnya. Kayak misalnya jenisnya sesuai nggak sih? Ya, jenis APD yang digunakan apakah sudah sesuai atau belum? Kemudian kalau udah sesuai, dia comply nggak? Ya, si pekerja itu patuh nggak? Ya kan untuk menggunakan APD-nya. Kemudian bener nggak sih cara makainya, gitu kan? Ya. Kemudian maintenance-nya gimana si APD itu? Karena kadang biasanya yang penting udah disediain ada ya. Tapi udah 5 tahun, 7 tahun nggak pernah dibersihin, nggak ada gitu-gitu loh. Ya maintenance-nya gimana, penyimpanan gimana gitu loh. Jadi jangan berpikir ya teman-teman, jangan berpikir kalau sepanjang aku udah pakai APD aman gitu, enggak gitu ya, gitu sih. Terus tadi sampai sih udah, nah itu jadi panjang ya guys. Gitu. Udah intinya sih untuk diagnosis okupasi itu ada langkah-langkah ya, ada step-step tadi dan makanya dokter okupasi nggak serta-merta gitu loh ya, kan kita mesti secara bukti ilmiahnya, evidence base-nya, apakah memang sesuai, kemudian apakah dosis pajanannya sudah bisa menimbulkan si penyakit itu gitu kan, itu langkah keempat. Langkah kelimanya faktor individu ada atau enggak, ya kan, merokok enggak segala macam, ya kan, ada genetik cancer atau enggak misalnya, itu kan masuk tuh di situ ya, di faktor ada diabetes enggak kayak gitu-gitu ya. Kemudian faktor langkah yang keenam, kita juga mesti cari ada nggak ya pajanan di luar tempat kerja. Ya misalnya nih tugas utama pekerjaan main jobnya tuh misalkan Marcel Gerard ya di Premier, tapi di waktu luang ya ada kerjaan tambahan nih, sampingan ada kerjaan sampingan misalnya di bengkel lah, let's say ya kan, bengkel otomotif segala macam. Nah itu kan artinya ada pajanan lain di situ kan gitu. Jadi pajanan di luar tempat kerja ada atau enggak ya kan. Udah gitu baru deh kita baru bisa menentukan tuh si orang lulus okupasi apakah ini memang penyakit akibat kerja atau non PAK, atau sebetulnya ada lagi penyakit diduga akibat pekerjaan. Baru diduga ya? Baru diduga. Ya, jadi kayak misalnya, karena misalnya basicnya ada asma nih, Mas Gerard, ya memang udah punya asma dari kecil, ada sebelum alergi kerja malah, gitu dia. Nah tapi begitu kerja di pabrik roti misalnya gitu ya, itu kok asmanya lebih sering kumat nih, lebih sering kambuh, dan ketika libur aman-aman aja, nggak timbul kayak gitu-gitu. Nah itu juga kita nggak bisa golongkan ke dalam yang murni penyakit akibat kerja. Gitu praduga sih. Tak bersalah. Salahnya. Kayak sinetron ya guys. Kayak sinetron. Gitu ya. Oke, berarti luas sekali nih. Ini ngobrol kita panjang sekali sebenarnya. Gitu ya. Dok ya. Iya. Tapi memang berapa menit itu? Udah jam belum 1 jam. Belum 1 jam. Tapi ini saya yakin saya udah dimarahin sama yang edit nih. Iya. Benar-benar banget. Dok, praktek hari? Selasa, Rabu, Kamis. Jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11 itu sahabat Premier. Jadi kalau misalnya memang tergugah ya, kepo sama keadaan diri sendiri terkait dengan pekerjaan, kondisi tubuhnya kayak gimana, pengen tahu, bisa langsung menghubungi dokter yang satu ini. Ya.